Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi Sobat Guntur, ketemuan lagi bareng G1904 Cantik, pastinya masih di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter untuk hari ini, Minggu 20 Desember 2020. Dan di sini juga masih ada satu narasumber yang sama seperti sesi 1 tadi ya, masih ada Dr. Budiawan. Dan karena kita sudah masuk ke sesi kedua, maka bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, yaitu olahraga dan anak, langsung bisa bergabung di 23455. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk ya dok ya, mungkin kita akan lanjut dulu, saling tanya-tanyanya dulu ya dok ya. Dan nah tadi dok, kita sempat nih ya ngebahas juga tentang fenomena obesitas yang seperti itu. Oke, baru aja mau nanya ya dok ya. Karena sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu dok. Oke, halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi. Gongde nih. Oke, Gongde, silakan. Iya, selamat pagi dok. Iya, selamat pagi. Semoga selalu sehat dokter ya. Iya. Dan Gongde mendengarkan dari tadi, apapun yang dokter jelaskan itu betul-betul benar dan sangat bermanfaat. Sebab kami sendiri sekeluarga, apa yang tadi Bapak dokter katakan itu benar sekali dan membuat keluarga kami itu betul-betul fisik dan segalanya cerdas semuanya karena dididik dari awal dari anak-anak dan disesuaikan dengan umur, kemampuan dan sebagainya. Jadi itu benar sekali dok, karena apapun yang tadi dikatakan itu kami sudah lakukan karena orang tua kami itu betul-betul memberi suatu didikan yang betul-betul disiplin, bermanfaat dan tidak berlebihan. Jadi itulah harapan kami. Cuma di sini kami juga perlu bertanya kepada dokter ya. Gongde kan belum punya anak dokter ya. Nanti kalau Gongde punya anak, jadi dari umur ini sampai umur ini olahraga apa yang paling berpotensi untuk anak? Coba itu tolong dijelasin. Kami akan rekam itu. Nanti besok kalau Gongde sudah punya anak, apapun yang dokter katakan akan kami lakukan dan kami didik. Itu memang sangat membuat keluarga kami itu sehat. Gongde sampai sekarang celana SMA bisa dipakai dong. Jadi kalau orang-orang menafsir Gongde itu sudah bacol gitu loh, karena pimpinan kantor. Tapi kelihatannya kok Santi tahu Gongde, dok. Santi udah tahu Gongde. Jadi orang salah tafsir, disangka Gongde itu orang bawa gemuk tafsir, bacol gitu. Tapi kok begini? Nah itulah karena dari kecil Gongde dididik oleh orang tua, olahraga yang baik. Kami lengkap olahraganya dok, lengkap tapi disesuaikan nanti dengan umur. Lengkap, apapun ada. Yang kami tidak pernah lakukan sepak bola, itu saja tidak. Kalau yang lainnya basket, badminton, ada semua lengkap kami di rumah karena disiapkan oleh terutama berenang itu juga lengkap gitu loh. Kami bangun jam 4, memang berbuat baik itu tidak mudah dok ya. Kadang kita harus bangun jam 4 itu malas, itu sebenarnya bermanfaat. Nah itulah harapan kami, apapun perbuatan baik pasti memerlukan waktu dan segalanya, dan juga memang perlu penunjang juga dok, dari makanan juga. Jadi itu perlu sekali, karena kalau kita juga ditunjang dengan makanan, ya tentunya masih bagus juga, kita senang berolahraga. Itu aja dok, terima kasih waktunya. Om santai. Oke, terima kasih Gongde yang sudah bertanya juga. Dan di belakang Gongde kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455. Oke, nampaknya masih belum ada yang bergabung di belakang Gongde, jadi kita langsung ditanggapi dulu aja ya dok ya, tentang jenis olahraga apa yang baik untuk perjenjang umurnya itu mungkin dok ya. Ya, jadi terima kasih Pak Gongde yang cukup intens nampaknya di setiap dialog interaktif gitu ya, tidak pernah absen. Intinya seperti yang sudah saya sempat singgung di awal, bahwa secara prinsip sebenarnya jenis-jenis olahraga apapun yang dilakukan untuk anak itu lebih kepada bagaimana mengajak anak-anak untuk gemar bergerak, gemar berolahraga. Kalau harus dispesifikkan, saya kira untuk usia dini agak sulit gitu, karena kita mengawali untuk mengajak bergerak itu adalah mengawali dari sesuatu yang disukai oleh si anak. Kalau si anak suka bersepeda, ayo kita bersepeda misalnya.
Kalau misalnya ini, ayo kita jalan, jogging dan sebagainya. Paling tidak bagaimana bergerak itu menjadi rutin. Kalau mau berenang gitu misalnya ya kita sesekali ngajak berenang, ya nggak usah yang mahal-mahal ya pikirannya, ke pantai gitu sudah berolahraga di air, sudah banyak kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Saya kira tidak perlu terlalu spesifik dulu di awal, karena yang menjadi penting untuk anak itu adalah seperti yang saya katakan berulang-ulang, bagaimana mengajak mereka gemar bergerak, gemar berolahraga. Tidak penting apa yang dia lakukan, yang jelas apa yang dia gemari itu dilakukan dengan kesadaran gitu, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan gitu. Yang penting physical activity atau aktivitas fisiknya berlangsung secara rutin gitu. Saya kira itu. Mungkin tugas dari orang tua juga adalah memperkenalkan sebanyak-banyaknya jenis olahraga kepada anak juga ya, agar merekanya juga bisa tahu, oh ini loh yang benar-benar aku suka, dan nanti mungkin di atas usia 10 tahun yang seperti dokter katakan tadi mungkin baru bisa diintenskan gitu, seperti dok ya. Nah tadi juga ada disinggung sedikit dok dari Gongdi juga tentang makanan, dan saya juga ingin menanyakan hal tersebut tentang fenomena obesitas itu dok. Tentunya juga kalau kita selain olahraga pasti faktor makanan itu juga penting bagi sang anak itu agar terhindar dari obesitas. Sebenarnya kira-kira makanan yang baik untuk anak selama masa pertumbuhan itu seperti apa aja sih dok? Iya, saya selalu mengatakan kalau untuk bicara tentang nutrisi, saya fanatik pada istilah makanlah makanan yang bergizi, sehat, seimbang. Gitu. Jadi tidak menghamba gitu, tidak memuja pada satu kandungan nutrisi tertentu begitu ya, harus protein yang sangat tinggi, lalu mengabaikan lemak. Jangan salah, kita juga membutuhkan lemak. Badan tubuh kita ini membutuhkan lemak gitu. Nah, yang orang-orang barangkali belum memahami barangkali ya seberapa lemak itu dibutuhkan, kan begitu. Pada jumlah-jumlah tertentu. Intinya semua kita butuh protein, kita butuh karbohidrat, kita butuh lemak, kita butuh mineral, vitamin, dan jangan lupa kecukupan hidrasi, kecukupan air. Jadi saya kira dalam konsep gizi sehat seimbang itu sudah tercantum semuanya. Yang tergolong gizi sehat seimbang ya seperti yang selama ini kita kenal gitu. Ada, kalau kita konsumsi sesuatu, makan ya ada sumber karbohidratnya nasi, ada sumber proteinnya daging, lauk pauk begitu. Seperti konsep 4 sehat 5 sempurna yang didengungkan puluhan tahun yang lalu gitu. Saya kira itu sudah sesuatu yang tepat menurut saya. Tinggal kita lakukan konsekuen gitu. Karena selama ini kan yang menjadi persoalan kan, sudahkah kita ber-4 sehat 5 sempurna kan gitu. Nah itu persoalannya. Nah kalau mau ditanya jenis-jenis makanan, saya kira konsumsilah makanan sumber karbohidrat kan bisa dari roti, nasi gitu ya. Kalau sumber lauk pauk ya tentu yang dari hewan berupa ikan, berupa telur dan sebagainya. Sumber lemak juga berupa dari daging-daging merah begitu ya. Nah itu saya kira dikonsumsi secara cukup gitu, tidak berlebihan gitu. Yang selama ini terjadi sehingga menimbulkan obesitas pada anak, itu kan mereka mengkonsumsi salah satu ya, konsumsi ya mohon maaf makanan-makanan yang fast food misalnya. Itu kan kandungannya dominan sekali lemak, dominan kalorinya berlebih gitu. Sehingga ketika kalori yang masuk ke dalam tubuhnya itu lebih besar dari kalori yang keluar dari tubuhnya melalui aktivitas fisik, maka akan ada selisih kan, akan ada surplus gitu, kelebihan kalori yang mengendap, yang tersimpan di tubuhnya dalam bentuk lemak gitu. Itulah yang menjadi akhirnya berat badannya meningkat gitu. Sepanjang kalori yang masuk ke dalam tubuh dan kalori yang keluar ke dalam dari tubuh melalui aktivitas fisik itu setara, berat badan akan terjaga, terkontrol gitu. Nah itu yang seringkali ingin saya tekankan gitu. Mau makan ya makanlah yang sehat seimbang. Saya kira tidak perlu mahal menurut saya. Sumber-sumber protein, karbohidrat dan sebagainya kan tersedia cukup banyak gitu. Dan saya kira sangat terjangkau gitu. Jangan berpikir makanan yang mahal itu makanan bergizi, belum tentu. Justru seringkali yang mahal itu hanya mengandung satu unsur saja. Padahal kita perlu unsur-unsur nutrisi yang lain gitu.
Saya kira demikian. Oke dok, nah terkait obesitasnya juga dok ya, kalau kita seperti orang dewasa ini yang Shanti tahu ya dok ya, untuk mengukur berat badan ideal itu kan ada tinggi badan dikurangi berat badan yang dikurangi berapa gitu ya dok ya, tapi untuk anak-anak apakah memang berlaku seperti itu juga atau ada bedanya juga dok untuk mengetahui berat badannya sendiri dok? Memang ada beberapa formula di dalam menentukan berat badan optimal gitu. Pada beberapa istilah ada yang mengatakan berat badan ideal gitu. Nah, ideal, kalau sesuatu yang ideal kan tidak mungkin tercapai ya. Jadi saya lebih memilih berat badan optimal sesuai dengan antropometri, artinya sesuai dengan postur tubuhnya. Nah, formula salah satu yang sering kali kita gunakan untuk mengukur tingkat berat badan seseorang itu menggunakan indeks massa tubuh ya, body mass index gitu. Itu dengan membagi, rumusnya itu membagi berat badan dalam kilogram ya satuannya, dibagi tinggi badan dalam meter. Kalau tinggi badannya 150 cm gitu, 1,5 gitu, jadi meter. Itu dikuadratkan ya, tinggi badannya dikuadratkan. Jadi kilogram, itu berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, itulah kalau hasilnya antara, saya kurang tahu, nanti bisa dicek lagi, antara 18-19 begitu misalnya, itu sudah tergolong normal. Di atas itu overweight, 21-23 gitu ya, di atas 24-26 itu obesitas. Kalau hasil pembagian antara berat badan dibagi tinggi badan. Itu kenapa itu yang paling sederhana, karena memang itu digunakan oleh beberapa institusi, beberapa ilmuwan menyarankan, cukup mudah penggunaannya. Jadi tidak hanya kalau tinggi badan dikurangi 100 ditambah 10, itu kan hanya variabel tinggi badan saja yang dijadikan acuan. Kalau body mass index itu termasuk di dalam tebal lemak tubuh gitu, menjadi hitungan. Karena kan berat badan dibagi tinggi. Dimensi itu dua-duanya dipakai gitu, ukuran berat badan. Sehingga kalau menemukan hasil di antara norma itu tergolong normal, kalau antara kurang lebih sampai 19 ya, 18-19 itu normal. Kalau di atas itu sudah mulai overweight, kelebihan berat. Nah, di atas lagi dari overweight ada obesitas, kegemukan gitu. Jadi kegemukan itu adalah sebuah kondisi yang sudah termasuk penyakit gitu ya. Nah, kalau kelebihan berat badan masih bisa kita ini, kalau obes itu sudah penanganannya berbeda nanti kalau memang itu ingin diatasi. Oke, artinya kalau sudah obesitas itu memang harus langsung ke pihak medis yang bersangkutan? Ya, dan itu harus ditangani secara multidisiplin. Jadi tidak hanya satu disiplin ilmu, jadi harus ada ahli gizi di situ, harus ada dokter tentunya, harus ada fisioterapis dan sebagainya. Jadi bekerja secara simultan mereka untuk mengatur supaya bagaimana obesitasnya bisa diatasi. Kan di beberapa media pernah ada kasus-kasus yang sangat luar biasa, betul. 100 kilo lebih, usianya masih 15 tahun atau 16 tahun, berat badannya di atas 100 kilogram. Nah, ini kan untuk mengatasi ini kan perlu pendekatan multidisiplin ilmu gitu, tidak satu orang yang bisa, tapi kerja bersama-sama. Oke, kembali lagi ya dok ya, kalau bisa itu olahraga sejak dini gitu ya dok. Ya, bergeraklah sejak dini. Oke, nah selain juga makanan dok, pastinya untuk jam istirahat itu penting juga ya dok ya bagi sang anak. Tapi kebanyakan mungkin dari anak-anak sekarang itu, misalkan orang tuanya sudah menyuruh tidur gitu dok ya, jam 9 atau jam berapa gitu sudah disuruh tidur, tapi diam-diam buka HP lagi, buka-buka gadget lagi. Nah seharusnya itu tuh berapa jam sih dok untuk jangka waktu sang anak untuk istirahat itu dok? Ya, intinya kan untuk istirahat, kita kan dalam satu hari ada 24 jam, itu dibagi 3 gitu ya, untuk beraktivitas, untuk ini. Yang penting istirahat itu termasuk sekitar, kalau 24 dibagi 3 ya maksimal 8 jam gitu. Itu harus tidur 8 jam. Istirahat itu, tapi memang kembali lagi bahwa sangat kasuistik gitu. Ada orang yang tidurnya cukup sedikit saja, dia sudah. Nah, ini kembali kepada individu yang bersangkutan. Tetapi secara normatif gitu, tubuh ini butuh istirahat. Kenapa demikian? Karena pada saat istirahatlah terjadi peristiwa dalam tubuh kita, mulai dari memperbaiki sel yang rusak, itu terjadi dalam istirahat kita gitu ya. Pertumbuhan dan perkembangan prosesnya terjadi pada masa istirahat. Jadi anak-anak itu kalau secara teori gitu ya, tumbuhnya itu justru saat istirahat. Tulang menjadi memanjang, proses pemanjangan tulang itu pada kondisi kita beristirahat gitu.
Nah, kalau istirahatnya dikurangi, maka ada proses pertumbuhan yang terganggu. Nah, sehingga perlu ditekankan. Ya, secara umum kan 8 jam sehari, 8 jam sehari itu dibutuhkan untuk beristirahat, tidur, gitu. Karena tidur itu banyak hal yang terjadi, gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Dan pada sebagian orang justru tidur menjadi benda yang kegiatan yang amat sulit, ya, amat mahal, gitu. Karena kesibukannya dan sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak, saya kira kembali kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya yang mengarahkan, gitu. Kembali kepada disiplin saja menurut saya. Sehingga harus disepakati, kita buat kesepakatan bersama dengan anak, begitu ya, di rumah jam berapa harus sudah mengakhiri kegiatan, jam berapa harus istirahat, sampai ya bolehlah ya, ini kan trik dan kiat dari semua orang tua ya, saya kira pasti melakukan hal yang sama. Ada reward, ada punishment, begitu ya, ada penghargaan, ada semacam sanksi yang diberikan kalau itu dilanggar. Karena kan kesepakatan itu kita bangun bersama. Jadi dengan anak yang menentukan kalau misalnya ini dilanggar, sanksinya apa, mereka sendiri yang menentukan. Ya, saya kira semua orang tua punya kiat tersendiri, gitu ya, dan itu membentuk kedisiplinan, sportivitas juga, menghargai kesepakatan yang sudah diputuskan dan seterusnya. Itu kan adalah proses-proses pendidikan juga sebenarnya, saya kira itu. Nah sekarang saya baru terbesit juga nih dok ya tentang jika yang dikatakan anak-anak itu bisa dibilang di bawah 10 tahun untuk mencari jati dirinya sendiri, menyukai olahraga apa. Nah ada juga nih dok, kalau nggak salah di luar negeri sana, atau mungkin memang ada juga beberapa di Indonesia, bagi balita mungkin ada beberapa orang tua yang mengajarkan si balitanya itu tuh langsung diajarkan berenang tuh dijodorin gitu ya dok ya, di kolam. Itu sebenarnya baik atau enggak sih dok? Ya begini, memang itu terkesan ekstrim begitu ya, tetapi sebenarnya kalau balita itu jangan salah bahwa sebelum dia lahir ke dunia, 9 bulan 10 hari itu dia sebenarnya berenang-renang di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya, dia berenang di dalam cairan ketuban gitu ya. Sehingga sesungguhnya ketika dia lahir ke dunia, air itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dan sepertinya memang justru dia akan menimbulkan kesan tidak berbeda. Oh, dulu saya di dalam rahim ibu seperti ini, di luar ternyata begini. Jadi itu sebenarnya memberikan adaptasi, tapi memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dilakukan oleh orang yang terampil, oleh orang yang memiliki kemampuan mengatasi sesuatu. Kalau terjadi drone anak-anak itu kan usia-usia balita itu kan masih perlu pendampingan orang tua sekali gitu kan, pengawasan yang ketat gitu. Jadi jangan nanti berpikir bahwa ketika melihat adegan atau siaran semacam itu lalu menganggap bahwa itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja gitu. Jadi memang betul gitu. Jangan heran kalau kok bisa ya ternyata. Oh iya, jangan salah, mereka bayi itu kan 9 bulan 10 hari berenang-renang terus gitu di dalam rahim ibunya. Jadi kalau berenang di air itu kan sesuatu yang sudah tidak asing bagi balita. Tetapi kembali lagi harus dipahami bahwa itu dilakukan dengan orang dan sangat hati-hati gitu, orang yang terlatih dan sangat hati-hati. Artinya itu juga bisa termasuk olahraga bagi si balita itu sendiri? Ya, untuk pada balita biasanya kita kan tidak terlalu spesifik ya, karena balita itu bayi baru lahir itu kan hanya bisa tidur gitu ya, dan menghabiskan waktunya separuh dalam sehari itu dihabiskan untuk tidur, karena justru disitulah proses pertumbuhan pesatnya gitu. Jadi 3 bulan pertama itu kan proses pertumbuhan pesat. Yang sering dilakukan tentu untuk balita adalah merangsang sentuhan dengan dipijat. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana memberikan physical activity gitu. Jadi pijat bayi itu adalah salah satu upaya untuk merangsang pertumbuhan, meningkatkan kualitas. Biasanya bayi yang dipijat dan sebagainya kualitas tidurnya jauh lebih baik. Kalau kualitas tidurnya lebih baik, maka proses pertumbuhannya akan lebih baik begitu. Jadi lebih kekebalan dan sebagainya, itu rangsang metabolismenya menjadi semua lebih baik. Jadi itu yang dilakukan oleh para orang tua biasanya, pijat bayi. Sekarang kan banyak tuh jasa-jasa
pelatihan untuk melakukan pijat bayi gitu. Jadi tujuannya untuk itu. Oke, balita pun juga memang harus dilatih juga ya dok ya, agar tidak hanya dirangsang. Jadi mereka paham bahwa dengan pijat itu kan ada sentuhan gitu, sehingga metabolisme juga menjadi berpengaruh, aliran darah menjadi lebih lancar gitu. Dan di samping itu tentu yang paling penting melatih bonding ya, meningkatkan bonding antara ibu dan anak gitu. Nah selanjutnya dok, mungkin yang menjadi tantangan juga bagi orang tua itu adalah susahnya mengajak anak untuk berolahraga gitu kan dok ya. Nah kira-kira tips bagi orang tua agar bisa memotivasi sang anak untuk berolahraga selain orang tuanya sendiri yang melakukannya secara langsung, apakah ada hal lainnya dok? Ya kembali lagi memang kita tidak bisa melempar kesalahan pada si anak gitu ya. Di awal kan tentu menjadi tugas kita memberikan contoh. Justru di situ sebenarnya lebih sulit gitu. Kita memerintahkan anak untuk melakukan olahraga atau bergerak, lalu sudahkah kita seperti itu? Karena anak itu kan lebih kepada bagaimana praktis gitu ya, contoh yang dia inginkan gitu, contoh yang ingin. Kalau kita sudah rutin dan sebagainya, setidak-tidaknya dia akan bertanya, kok kayaknya bapak atau ibu kok asik ya gitu, boleh ikut nggak? Nah itu kan harapan yang kita harapkan pada si anak. Lalu kalau toh kita sudah begitu, maka kembali lagi seperti yang tadi, bahwa ajaklah dia melakukan yang dia gemari gitu. Dan kita harus memang dalam tanda kutip rela gitu ya, mendampingi gitu. Dia mau main layang-layang gitu, ya kita mau nggak mau sisihkan waktu gitu. Karena memang kita berharap ada hal positif yang didapat dari bermain layang-layang gitu. Tinggal kan sekarang bagaimana mengatur waktu, masa sih main layang-layangnya di tempat yang tidak aman kan nggak mungkin ya, di lapangan sebagainya. Tinggal kita beri waktu sedikit lah untuk anak-anak. Jadi kalau dia bersepeda gitu, ya sambil kita lari dia bersepeda, misalnya begitu. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya menjaga kebersamaan sebenarnya. Dan kalau saya sih kebetulan di rumah istilahnya ya suka berolahraga. Saya tidak terlalu memaksakan. Kalau dari 3 anak itu, yang pertama sukanya A, yang kedua sukanya ini, ya yang penting ada aktivitas fisik yang dilakukan. Mungkin karena sekarang belum, nanti mungkin dengan teman-temannya, kan bisa saja teman-temannya cari ke rumah, ayo jalan kemana gitu ya. Sekarang ini kalau memang dia sudah mau seperti itu kan sudah lebih baik daripada bermain gadget terus-menerus gitu. Saya kira itu sih. Artinya selain orang tua itu langsung terjun untuk memang berolahraga agar bisa memotivasi anak, juga harus orang tua sendiri mencari hal yang disukai oleh anak dan mendampinginya, itu adalah hal yang paling penting juga ya dok ya. Oke dok, dan tidak terasa sebentar lagi kita akan menuju ke pukul 9 dok. Mungkin sebelum benar-benar berakhir ada closing statement yang ingin dokter sampaikan terkait topik kita kali ini, olahraga dan anak. Ya, kembali lagi bahwa semoga apa yang kita diskusikan kali ini betul-betul bisa menginspirasi para orang tua, karena memang target kita adalah anak-anak gitu ya. Bagaimana menjadikan anak-anak atau generasi masa depan itu generasi yang sehat, akan tumbuh menjadi orang-orang dewasa yang baik, yang kelak kemudian hari dia yang akan memegang nasib bangsa ini begitu ya. Sehingga ajaklah bergerak gitu, ajaklah berolahraga, sehingga manfaat olahraga bisa dirasakan dengan lebih baik. Saya kira itu. Oke, PR ya bagi orang tua untuk bisa mengajak sang anak itu mau berolahraga sejak dini atau berkegiatan sejak dini gitu ya dok ya. Oke, tidak terasa Sobat Guntur, karena kita sudah masuk ke pukul 9, maka bagi Anda juga yang sudah bergabung di 23455, Shanti mau mengucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang mungkin terlewat untuk sesi pertama dan juga sesi kedua, oke dok, kali ini Anda bisa langsung menyaksikannya di kanal YouTube Radio Guntur. Maka dari itu, karena sudah waktu, Shanti Putri pamit undur diri, sampai jumpa.